Selamat malam nih kawan-kawan. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum semuanya. Wah ini udah berapa abad nih Sar kita nggak rekaman nih Sar. Berapa malam minggu ya kita tidak udah. bertemu. Iya. Terakhir sih udah Aduh. 2 bulan yang lalu nih kalau lihat dari channel YouTube. Dihitung aja dari kelahiran ini anak Mas Watan. Kelahiran anak ya. Sampai udah bisa apa sekarang Mas Watan? Oke, malam ini Udah kita wisuda. bahas apa nih Sar? Baik, malam ini kita bakal bahas tentang normalisasi hubungan negara Arab dan Israel karena di bulan Desember itu muncul bahwa ada laporan soal normalisasi hubungan Israel dan Indonesia. Terus udah mulai ada harum-harum sih ya. Ini udah mulai digerakkan lagi isu Wahyudi gitu. Wahyudi dan Mama Rika ya. Ini kayak obrolan kompleks Wahyudi dan Mama Rika. Iya, jadi tahun 2020 itu nggak pernah berhenti dari memberikan kita kejutan-kejutan ya, Sar ya? Benar. 2020 tuh banyak banget kejutannya. Udah mau selesai gitu kan. Ternyata ada lagi. Baru tanggal 6 kemarin, 6 Januari langsung diserbu gitu kan, Capitol gitu kan. Waduh, nih udah tahun apa sih sekarang? Iya benar. Apalagi sekarang angka COVID naik. Udah mencapai berapa tuh? 10.000 apa 9.000? Udah nggak usah dihitung, makin bikin stres. Yang penting apa Sar? Betul. Yang penting 3M ya. 3M, ingat pesan ibu. Ingat pesan ibu. Betul. Iya, baik. Terima kasih untuk para pendengar. Jangan lupa untuk dengerin kita di podcast Ruang Ide, obrolan kopi antar teman, terkadang berat, terkadang enteng, tapi penuh dengan ide. Sekarang kita kedatangan banyak, ada narasumber juga nih yang bakal bisa sharing juga, panelis bahasanya ya. Panelis yang capable banget nih buat ngomongin ini. Siapa Mas Fatan? Ada siapa Mas Fatan? Kalau dari teman-teman yang udah ngikutin podcast Ruang Ide dari episode pertama mungkin sudah tahu ada Mas Kiai Sukron Makmun, ada Mas Noval, ada Mas Narpati, ada Kohadi gitu ya. Halo Mas Narpati, ada Mas Iwan nih, Halo semuanya. Iya nih. Mas Iwan baru joining nih kita nih. Oke, mantap. Ini kayaknya bakalan seru nih. Nih. Mas Iwan nih ahli sejarah militer. Ahli sejarah. Oke. Halo Mas Iwan. Masih loading Mas Iwan. Halo. Halo Mas Iwan. Ya, halo. Sorry. Iya. Telat banget. Mas Iwan, nggak apa-apa videonya kita matiin aja ya. Oh, oke. Ya, ini udah mulai juga. Oke, ada Mas Iwan nih, menarik banget betul. Jadi tadi Sari masih apal tuh jargonnya, gua aja udah lupa Sar. Udah 2 bulan juga. Udah 2 bulan nggak mikir dulu. Untung Sari apal gitu kan. Kalau enggak langsung buka catatan tadi gua. Kalau enggak bubar nih. Oke. Iya, jadi normalisasi hubungan Israel gitu ya. Kalau kita bilang Wahyudi tadi gitu kan, artinya Yahudi gitu ya, dengan negara-negara Arab nih ya kan. Karena memang disinyalir ya, nggak tahu nih nanti gimana kita diskusinya lah, mungkin Mas Sukron dan Mas Iwan yang lebih paham ya Sarya. Jadi bagaimana melihat perkembangan gitu ya, dan sebenarnya pengaruh kita ke Indonesia seperti apa ya kan? Karena ada yang bilang itu cuman test the water aja, atau itu ya bisa jadi kerjaannya Om Donald Trump yang sekarang lagi diblok oleh banyak media sosial gitu ya. Itu adalah hal yang unprecedented gitu, seorang presiden Amerika gitu ya tidak boleh nge-tweet. Ditutup gitu kan aksesnya dari platform medsos yang sebenarnya ada di Amerika juga. Wah, ini luar biasa emang di tahun-tahun ini. Aduh. Banyak kejutan banget ya. Betul. Gimana Mas Kiai? Langsung aja mungkin.
Syukron Makmun, pandangannya kira-kira Mas. Dipersilakan. Mungkin saya akan rekan-rekan semuanya ya, saya hormati ada Mas Iwan, Mbak Sari, Mas Fathan, Mas Hadi, Mas Narpati dan Mas Noval, juga masih ada lagi Mas siapa ini? Oh udah ya. Kita alhamdulillah kita malam ini kita masih bisa berbincang-bincang lagi. Tujuannya adalah ya kita semua biar terbuka, kemudian mungkin menggali ide-ide apa yang mungkin ketika didengerin oleh para pendengar yang budiman, itu nanti akan ada ide-ide baru. Atau mungkin paling tidak ini bisa mempengaruhi, kalau yang punya kapasitas untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah atau global secara umum, sebenarnya penting ide-ide tentang Yahudi ini. Sebenarnya kalau kan sebenarnya berawal dari yang booming kemarin itu kan karena Uni Emirat Arab ya, tiba-tiba melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, disusul dengan Bahrain. Sebenarnya dulu itu kan UAE atau Uni Emirat Arab itu kan pernah colek-colek Indonesia lah untuk ikut juga normalisasi hubungan itu. Kemudian sementara Indonesia itu kan dari dulu kita bahkan hubungan diplomasi dengan Israel ini kita tutup kan. Ya alasannya karena Israel ini menjajah. Sebenarnya ini kan padahal bisa kita lihat ulang apakah langkah-langkah ini tepat atau tidak. Apakah Israel keberadaannya ini ilegal atau ini sepihak karena kita mengacu pada undang-undang kita. Nah, padahal sebenarnya kalau kita lihat penjajahan itu kan sebenarnya bukan Israel saja yang masih menjajah kan. Kayak Perancis, Amerika, Inggris punya koloni. Kita dulu juga pernah istilahnya mengeksploitasi Timur Timur lah dalam tanda kutip ya. Koloni-koloni Perancis sampai sekarang juga banyak di Afrika misalkan. Tapi kenyataannya kita juga punya hubungan baik dengan Perancis, dengan Inggris. Kemudian kita dengan Amerika yang sekarang banyak melakukan ekspansi ke Timur Tengah juga kita hubungan mesra gitu. Artinya itu sebenarnya boleh ditinjau ulang. Kemudian kita lihat juga negara-negara yang pernah punya perang, pernah punya masalah serius dengan Israel. Contohnya Mesir, negara-negara yang berbatasan langsung dengan Israel itu kan. Dulu pernah perang pada tahun 1967 ya. Iya, Yom Kippur. Itu bukan, kalau Yom Kippur itu tahun 73-nya Mas. Sebelumnya. 67 itu Six Days War. Itu perang 6 hari yang koalisi hampir seluruh negara Arab. Betul. Yang kemudian dimenangkan oleh Israel. Itu pun negara-negara itu sekarang udah berdamai gitu dengan mereka. Israel, waktu saya di Mesir juga, itu malah sinagog-sinagog yang ada di Mesir itu dijaga sama tentara. Artinya Mesir yang pernah zaman Gamal Abdel Nasir itu kan kekalahan perang yang sangat memilukan waktu itu. Iya betul. Kemudian pada tahun 1973 itu terbayar lah. Itu Mesir sendirian, tidak koalisi dengan negara-negara Arab. Yom Kippur itu kan sebenarnya nama holiday-nya orang Yahudi ya. Karena waktu itu memang orang Yahudi sedang memperingati salah satu hari besar mereka pada 6 Oktober. Itu akhirnya Mesir bisa ngerebut Sinai. Ya. Saya kebetulan pernah ke Benteng Berlif di sana, di Sinai. Napak tilas, kemudian saya melihat bagaimana Anwar Sadat itu memulai dari Ismailiyah. Saya pernah ke sana juga. Mesir itu akhirnya kerjasama dengan Israel. Akhirnya Jordania juga membuka hubungan yang baik ya. Akhirnya berdamai lah intinya. Kemudian mungkin yang agak malu-malu kucing ini Saudi ya. Saudi ini agak malu-malu kucing. Sebenarnya dia mau, cuma karena sudah kadung untuk citra di depan
masyarakatnya, depan rakyatnya. Jadi dia itu istilahnya kucing-kucingan. Jadi sebenarnya itu ya kerjasama juga, cuma ngumpet-ngumpet lah, kira-kira seperti itu. Nah, memang permasalahan Palestina dengan Israel itu ya susah untuk dihilangkan, karena itu kan sebenarnya tradisi perang yang sudah lama. Kemudian agak terakhir, agak kekinian itu kan 1917 ketika Inggris menduduki Palestina, ya, Yerusalem, kemudian 48 ketika Israel mendeklarasikan sebagai negara yang merdeka kan. Tapi memang sebelum itu, zaman dulu itu, saya kalau sejarah antara Yahudi dan Islam, itu memang baku perang itu sudah lama. Padahal sebenarnya mereka itu saudara. Kan sebenarnya kalau kita tarik itu sebenarnya dari Nabi Ibrahim, ya Abraham. Nabi Ibrahim itu punya 2 istri. Yang satu Sarah atau nyebutnya Sarah itu bahasa Hebrew, sebenarnya bahasa Ibrani. Kemudian karena lama nggak punya anak, itu dalam literasi Islam ya, itu menikah dengan Hajar. Itu juga diperbolehkan oleh Sarah. Tapi ternyata Sarah itu cemburu juga akhirnya. Ketika cemburu akhirnya ya boleh nikah tapi harus dijauhkan. Ya satu di sana di sekitar wilayah Syam, karena dulu itu kayak Jordania, Jordania atau Urdun itu bahasa Arabnya, kemudian Lebanon, Lebanon, terus Syria, kemudian Palestina itu dulu wilayah Syam. Sementara Hajar itu di wilayah Mekah kalau sekarang, jadi Hijaz. Tapi sebenarnya itu kan saudara, karena akhirnya ternyata ketika Hajar itu punya anak Ismail, itu akhirnya Sarah mengandung juga, punya anak Ishak atau Ishak kan. Kemudian dari Ishak itu kan menurunkan Nabi Yakub. Yakub punya putra 12. Itu nanti salah satunya ada namanya Yahuda. Israel itu dalam bahasa Ibrani artinya Abdullah. Kalau dalam bahasa Arab padanannya Abdullah, jadi hamba Allah. Jadi kita ini sebenarnya saudara. Baik dari Islam, Kristen, Yahudi ya. Malah paling dulu itu sebenarnya Yahudi. Ya, Jewish itu agama paling lebih dulu di antara agama-agama Semit atau Samawi itu. Agama Abrahamik itu paling awal. Mungkin karena poligami itu ya, jadi kita kisruh kali ya. Kalau enggak karena poligami ya mungkin enggak. Itu mungkin yang bisa jadi argumen para feminis, kaum feminis itu apa kalau nggak poligami gitu. Tapi kan memang itu ya kalau nggak ditakdirkan poligami itu nggak seru juga, ya single fighter kan. Tapi kalau kita runtut sejarah sebenarnya lucu kalau kita ini uprek atau tengkar terus itu ya. Sebenarnya itu kan tinggal sharing, hidup bareng itu ya enak aja. Kemudian saya akan melihat ya, apakah Israel itu negara yang legal atau tidak. Itu kan kalau dalam hukum internasional itu kan Israel sebagai negara yang legal ya, karena diakui PBB kan. Cuma ya ada beberapa negara kayak Indonesia, Iran itu memang tidak mengakui Israel sebagai negara yang sah. Pakistan juga ya Mas ya. Ya Pakistan juga. Ya ada beberapa negara yang tidak mau membuka hubungan diplomatik. Tapi kan itu tadi belakangan justru negara-negara Arab yang dulu pernah konfrontasi langsung dengan Israel udah mau berdamai. Negara-negara perbatasan maupun negara-negara yang tidak langsung berbatasan dengan mereka. Istilahnya mereka yang dulu berebut wilayah aja berdamai, mosok kita yang jauh yang nggak pernah rebutan sama Israel, malah kita nggak berdamai dengan Israel. Itu ya, itu mungkin pancingan-pancingan dulu ya. Terus kemudian, ya, bagaimanapun seperti sebenarnya kan yang sekarang masih bersikeras ya di negara-negara Timur Tengah maupun
Asia Tengah kemudian atau Asia Barat ya tepatnya, itu kan Syria sama Israel sama Iran yang nggak mau berdamai sebenarnya, masih ngotot ya sampai sekarang. Itu kan kalau kita lihat pemerintah mereka itu kan Syiah, walaupun mayoritas orang Syria itu adalah Sunni, tetapi dipimpin Bashar al-Assad dan keluarganya itu Syiah Nusairiyah atau Alawiyah. Dan atau sosialis ya, sosialis ya Mas ya kalau nggak salah. Iya. Kemudian Iran itu juga kepemimpinannya itu berdasarkan wilayah faqih. Jadi harus dipimpin seorang wali faqih atau supreme leader. Bahasa Persianya disebut dengan rahbar. Itu sampai sekarang masih ngotot gitu. Ya tapi sebenarnya Iran itu punya kepentingan dagang lah sama Syria. Betul. Jadi membantu, walaupun sebenarnya itu juga nggak cocok itu. Syiahnya Iran itu kan Isna Ashar atau Imamiyah. Itu sebenarnya Syiahnya Bashar al-Assad itu udah dikafirkan bagi orang Iran. Alawiyah ya kalau bahasa. Iya, Alawiyah atau juga. Nusairiyah ya. Tapi mereka kenapa damai ya? Lagi-lagi karena kepentingan, karena sebagai importer mobil Iran terbesar. Ya. Jadi sebenarnya masalah-masalah itu sebenarnya itu lebih ke kepentingan ekonomi lah kalau saya lihat. Betul. Nah Indonesia dulu itu nggak mau punya hubungan diplomatik dengan Israel itu kan karena alasan solidaritas dengan negara-negara Arab. Iya, betul. Nah, kalau sekarang negara Arab itu yang kita solidaritasin istilahnya ya. Kita solidaritas kepada mereka, justru mereka berdamai, maksud kita masih enggak gitu ya. Tapi kan itu lagi-lagi kesepakatan, lagi-lagi dilihat politik domestik kita. Apakah kalau kita membuka hubungan diplomatik kepada Israel itu nanti akan justru jadi bumerang untuk pemerintah kita, itu kan pertimbangan juga. Ya. Tapi kalau saya pribadi tadi lihat dari perspektif sejarah, lihat perspektif hubungan Timur Tengah dengan Israel, sebenarnya tidak ada alasan kita justru nggak mau ya. Makanya saya melihat langkah Gus Dur, Gus Yahya itu tepat. Karena kalau kita nggak punya hubungan baik, kita justru nggak bisa ngasih masukan-masukan kepada Israel. Saya masih ingat waktu masalah pengkayaan uranium Iran itu kan justru Indonesia kenapa abstain? Karena sebenarnya ketika abstain itu Indonesia supaya bisa didengar oleh Israel. Karena kalau kita langsung berpihak kepada Iran, justru kita akhirnya langsung ditolak. Sementara lobby Israel dan kenyataan negara-negara yang sepakat dengan Israel itu kan lobbynya kuat sekali. Karena waktu itu saya ikut yang di belakang layar itu. Ikut di belakang layar mengenai bagaimana sih sikap Indonesia dengan Iran waktu itu. Saya nggak tidur malam itu ikut bantu bikin analisa waktu itu ya. Jadi saya masih tahun berapa itu Mas? Ya, saya masih di Iran mungkin sekitar tahun berapa ya? 2007-an ya. Udah lama ya. Sekitar tahun 2007 itu ya. 2007-2008 ya kalau saya nggak salah ingat. Tapi sampai sekarang masih ada itu analisa yang saya bikin. Iya Mas. Jadi memang lagi-lagi itu. Kemudian kalau kita lihat juga Palestina itu kan istilahnya kita ya kayak kemarin Mas Santo itu kan dari kedutaan dan lain sebagainya itu kan kita masih handle. Tapi sikap dubes Palestina sendiri kan kayak kemarin ya ikut dengan kami itu kan artinya dia juga kurang konsisten ketika ini gitu loh. Ini kalau untuk G2G ya, karena dubes bagaimanapun itu kan simbol negara. Nah, terus apakah kita, tapi kan kenyataannya kemarin Bu Retno kan masih ya istilahnya mendukung Palestina dan istilahnya kita ini kan belum siap. Tapi itu mungkin karena pertimbangan politik domestik karena memang kita lagi COVID. Ekonomi kan ancamannya ekonomi kesehatan sangat complicated sekali, mungkin itu jadi pertimbangan karena memang di kita ini masih sangat ya kalau yang namanya isu kaitan dengan agama dengan Islam ini tuh kan teriaknya itu kadang bisa bikin runyam lah. Tapi sebenarnya memang aneh ya ketika orang Indonesia ini itu tadi yang di Timur Tengah dan sekitarnya yang ngotot itu kan negara-negara Syiah dalam tanda kutip. Tetapi kita ini Sunni, tapi justru dalam politik kita banyak mengkiblat ke Syiah. De factonya gitu. Termasuk kayak kasus kita merembet misalkan kasus Ahok ya.
itu mengenai kepemimpinan itu yang menjadi ranah akidah atau ranah pokok agama itu sebenarnya justru Syiah. Kalau kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni itu kan masalah kepemimpinan itu masuk wilayah muamalah. Jadi hubungan sosial dan itu bukan bagian dari pokok agama. Tapi kenyataannya kita ini nggak konsisten lah intinya. Kita dalam banyak hal ini kita nggak konsisten. Inkonsistensi ini tuh kan sebagai tanda bahwa kita ini belum kuat lah. Jadi kita masih sangat terpengaruh dengan kondisi global, sosial politik. Jadi kita ini belum settle. Makanya kita masih gampang terpengaruh. Kalau seandainya kita nggak dalam pandemi kayak ini ya mungkin ceritanya lain. Kira-kira itu dulu lah. Nanti istilahnya ya kalau saya pribadi ya istilahnya tidak ada salahnya lah punya hubungan diplomatik dengan Israel ya. Yang lain boleh kalau misalkan nggak setuju, tapi ya silahkan pakai argumen kira-kira gimana. Mungkin itu dulu Mas Fatkan dan Mbak Sari. Yang lain mungkin saya pengen dengar juga dari Mas yang Kiai, lain. betul. Ini sebenarnya yang menarik nanti mungkin Mas Iwan, sorry tadi tak mute ya Mas ya. Bisa tambahkan yang menarik itu yang kemarin perang Azerbaijan itu ya kan. Azerbaijan kan mayoritas sekali Muslim kan begitu ya. Tapi dia ternyata bisa memenangkan itu salah satunya karena ada faktor pakai drone-nya Israel juga ya Mas ya. Mas Iwan. Iya. Ya masuk keren ya. Jadi memang itu. Ya Azerbaijan memang kerjasama baik dengan Israel Mas Fatkan. Saya waktu di sana itu mereka mesra sama Israel. Negara oke tapi mesra dengan Israel itu Azerbaijan. Nah itu cukup menarik sebenarnya untuk ditelaah dan dianalisis. Gimana Mas Iwan kontemporerinya nih secara kontemporer nih Mas, kira-kira kalau memang ada pembukaan hubungan diplomatik seperti itu, baik dan buruknya nih Mas dari kacamata pengalaman Mas di banyak kesempatan nih, apa Mas kira-kira? Kalau saya, Mas Fatan, Mbak Sari, Mas Sukron dan teman-teman, terima kasih bisa ketemu lagi malam ini online kita. Buat saya gini, sesuatu itu butuh proses. Nah ini kenapa tadi yang masuk dalam cerita, kenapa Saudi juga malu-malu kucing ya. Persoalannya kita udah terlanjur secara domestik, udah bicara harga mati. Nah buat saya, maksudnya dalam harga mati dukungan terhadap Palestina. Buat saya ini bukan masalah bahwa kita mendukung Palestina iya, mendukung harkat kemanusiaan bangsa Palestina iya, tapi di sisi lain juga kalau saya bilang, ya kalau memang kita mau menjadi jembatan dialog seperti yang sudah di berbagai kesempatan di isu Rohingya, di Korea Utara dan lain-lain, Indonesia selalu dianggap bisa jadi penengah. Nah, tapi untuk jadi penengah kita harus punya komunikasi di para pihak yang perlu dijembatani. Nah, yang menarik yang sudah secara formal kita tidak ada hubungan, tapi secara informal ada. Nah ini intermezzo aja ya pengalaman saya. Satu industri milik pemerintah, bukan di zaman Pak Jokowi ya sebelumnya. Nah itu saya ke satu ruangan, saya ketemu, saya tahu saya misah dari rombongan. Saya masuk satu ruangan, saya lihat teknisi bule-bule. Tapi feeling saya, oh ini orang Eropa Timur. Saya sapa selamat pagi pakai bahasa Rusia, dia ketawa. Terus saya sapa apa kabar, dia langsung jawab Horoso, gitu, very well gitu kan. Horoso. Terus dari situ mereka lagi nyeting sistem optik atau apa. Nah saya pindah ke ruangan sebelah. Itu ketemu orang rambutnya pirang, tapi ini bukan Eropa Barat, bukan Eropa Timur. Saya senyumin salam gitu kan, saya gituin langsung. Tahu yang dari host yang perusahaan negara itu masuk ruangan terus narik saya. Terus saya ketawa, Mbak Yahudi ya Mbak. Iya Mas, jangan ditulis ya Mas. saya langsung tanya, pakai paspor apa? Paspor Eropa Mas. Tapi betulan ya Mas Iwan, jangan ditulis ya. Iya, yang penting buat kepentingan negara saya Mbak. Gitu. Karena kalau itu ini Mas, ke belakang, itu Gal Gadot itu Mas.
Kalau Gal Gadot diajak ke Kalau Gal pesantren Gadot aku. nggak mau di Udah nggak diminta mau nomornya ditarik. sama si Wan. Kalau Gal Gadot saya nggak mau ditarik gitu dari tempat itu. Nah, jadi saya ingat ya, jadi cerita ini tahun 78 sampai 80 itu kan ada angkatan udara kita kan ada misi ke sana tuh ngambil Oh iya Skyhawk. iya iya. Terkenal itu misinya. Operasi Alpha. Nah itu om saya kan ikut. Om saya kan Air Force Engineer ya, teknisi pesawat terbang. Nah itulah makanya kalau dilihat Skyhawk-nya Indonesia di Asia Tenggara beda sendiri karena desainnya ada perlengkapan khusus yang dipasang Israel. Itu yang dipakai di perang, saya lupa itu perang tahun 67 atau 73, makanya untuk melumpuhkan sistem misilnya Mesir Syria. Nah, tapi ketika dijual ke Indonesia, sistemnya itu di strip out oleh Angkatan Udara Israel, tapi bentuk bodinya nggak berubah. Itu makanya beda sendiri kalau dicermatin Skyhawk-nya Indonesia. Nah, itu si Om cerita. Si Om cerita, saya tanya, loh Om, setahun lebih di Israel ngapain? Ceritalah dia gini. Tapi dia ya beliau sudah almarhum ya. Jadi toh cuma pesannya satu, yang saya cerita ke kamu jangan buat bahan kamu tulis di koranmu gitu. Jadi si Om ini cerita mereka ke sana ya, tim Indonesia itu kalau di sana ngobrol pakai bahasa Jawa. Jadi kalau ditanya orang sana bahasa apa, mereka bilangnya Tagalog gitu. Itu jadi mereka ngakunya tim militer Filipina. Nah, gitu. Ya, tugaslah mereka di sana dan ya kondisi nyata memang sampai hari ini kita banyak kerjasama ya. Bahkan kalau kita ada boikot terhadap Israel itu sebenarnya justru banyak merugikan saudara-saudara kita orang Palestina. Termasuk kalau yang acara-acara ibadah gereja maupun ibadah tanah suci untuk yang Muslim ya. Itu karena betul acara-acara ziarah itu justru banyak secara finansial dinikmati oleh saudara-saudara kita Palestina yang Muslim maupun yang Nasrani itu. Jadi kalau kita ada persoalan di situ, itulah perlu sekali literasi di kita yang tadi Mas Sukron bilang, masyarakat kita ini kan polos banget, nggak ngerti Timur Tengah itu adalah mozaik. Yang tadi bagaimana Syiah di Iran dengan kaum Alawi di Syria itu seperti ya gimana. Partai Baath juga gitu ya Mas ya. Betul, bagaimana Azerbaijan itu orang Turki, tapi mereka Syiah dan punya networking sana sini termasuk networking ke Israel. Nah, saya ingat satu kali ngobrol dengan Pak Rais Abin, mantan Force Commander kita di Force Commander PBB di Sinai. Nah, Pak Rais Abin itulah ketika perjanjian damai Israel Mesir yang kemudian Presiden Anwar Sadat dibunuh, Pak Rais Abin cerita ke saya, Wan, kalau kita mau jadi mediator, kita harus kenal dua-duanya. Lah kita mau jadi mediator Palestina, kita nggak kenal sama Israelnya kan ya gimana? Yang nggak ada di dalam diplomasi itu seperti itu. Nah, saya waktu itu bisa menjembatani Mesir dengan Israel karena saya Jenderal TNI, tapi saya sebagai komandan PBB. Dalam kapasitas sebagai komandan PBB itulah saya bisa bolak-balik Kairo, Tel Aviv, ketemu Begin, ketemu Anwar Sadat, ketemu Parlemen Mesir, ketemu Parlemen Israel ke Knesset. Nah, disitulah saya yang buka pintu dan perjanjian damainya di Camp David, Amerika yang dapat kreditnya. Nah, itu kan dan banyak hal lain yang buat saya sebenarnya menarik karena kalau bicara resilient, ya kita lihat negara-negara yang terkepung itu kan daya tahannya tinggi. Misalnya yang nggak usah bicara Israel, Qatar dikerjain pun Qatar berpikir bagaimana caranya survive. Nah, kita lihat bagaimana Israel itu menghadapi situasi yang hostile dia bisa survive seperti kayak negara lain tetangga kita Singapura. Nah, banyak ilmu-ilmunya itulah yang sebenarnya bisa dipelajari buat kita. Makanya saya lihat kalau hari ini di salah satu powerhouse di Afrika Timur kan Ethiopia. Kok bisa? Karena Ethiopia pertaniannya dia mengadopsi sistem pertanian Israel dan teknologinya dia banyak kerjasama dengan Cina. Makanya kita kan sebagai negara ya sekali lagi jangan kita ikut-ikutan solidaritas keagamaan maupun solidaritas Oki dan dunia Arab, sementara Arabnya tadi juga sangat fragmented. Arabismenya itu sendiri sudah ditinggal saat ini kan. Nah,
ketika situasinya zaman udah berubah, tapi di sisi lain masyarakat kita literasi, yang terjadi seperti yang Mas Sukron bilang. Tapi lagi ngobrol. Sorry, kecil. Jangan ya depan dulu. Nah, jadi jadi ketika masyarakatnya tidak terliterasi, tentu keluarga Ibnu Saud tidak akan berani melangkah jauh karena bisa ke depannya di luarnya Salaman, dalam rumahnya kebakaran gitu loh. Jadi kan ya itu literasi, masyarakat kita harus tahu bahwa politik luar negeri itu dinamis dan dunia Timur Tengah tuh mosaik gitu loh. Jadi ya tadi yang Mas Sukron bilang, kok kita dalam praktek kesehariannya malah ngadopsi gaya-gaya Syiah, sementara kita Ahlul Sunnah. Itu kan lucu gitu loh di Indonesia. Itu tadi ya, itu literasi ini harus dibangun. Buat saya sih, sekali lagi, kemarin saya sempat ngobrol dengan Kemlu lama. Saya bilang, kalau saya akan sambut, tapi dengan catatan. Itu harus ada leverage buat Indonesia. Jadi misalnya kompensasinya, oke, kita buka dengan Israel, tapi kompensasinya Palestine Center tuh di Indonesia, di Bandung atau gimana, dikaitkan dengan Asia Afrika. Jadi semua networking ke Israel dan Palestina itu melalui Palestine Center untuk di Asia Tenggara, melalui Palestine Center. Jadi ada gengsinya Indonesia di situ. Jadi nggak cuma kita buka diplomatik doang, so what gitu. Tapi bahwa selama ini kita banyak networking, termasuk saya kontak beberapa teman-teman yang aktif di gerakan networking Israel ini, ya saya bilang mana yang bisa benefit buat Indonesia, ya, dan itu kok ya nggak relevan sekali mengkait-kaitkan Palestina dengan isu agama Islam. Lawang Black September itu, Ailul Al-Aswad itu orang-orang Palestina Nasrani kok. Itu loh. Itu kan banyak hal yang kembali lagi persoalan dasar kita ini ya masalah literasi. Ngomong persoalan sini, tapi asbabul nuzulnya, asal usulnya, persoalannya, sebabnya itu kita nggak ngerti. Black September itu yang di Munich ya Mas ya? Munich ya, George Abbas. Ya. Filmnya Abbas ada itu, tuh, film Munich tuh. Betul. Itu kan menarik buat saya, ya itu. Oke, kita support, tapi leverage-nya buat gengsi kita sebagai bangsa apa? Dan sekali lagi, at the end of the day kan kepentingan nasional kita apa? Itu loh, maksudnya. Oke, negara-negara demokrasi mapan, Eropa Barat, Amerika itu mendukung demokrasi, tapi selain mendukung demokrasi, mereka mendukung kepentingan nasionalnya. Kalau kepentingan nasionalnya bicara di Indonesia, dia harus main dengan rezim yang non-demokrasi, yaitu kepentingan nasional. Nah, jadi nggak bisa kita semata-mata langsung berpatokan bahwa kita di dalam blok negara-negara demokrasi, ya berarti kita sama-sama gitu. Padahal ya sekali lagi harus kembali masing-masing ke pilihan kepentingan nasionalnya apa dalam satu persoalan. Nah, itu yang saya bilang, kalau dengan Israel itu sebenarnya banyak benefit yang kita bisa ambil, tapi ya kalau kita resmikan harus ada yang bisa ngangkat gengsi kita juga, seperti ya tadi Palestine Center sebagai salah satu pamungkasnya gerakan non-blok itu ada di Indonesia. Jadi ya mungkin kayak kalau kita dengan Taiwan kan TETO ya, kamar dagang. Jadi nanti networking dagang dengan Yahudi dan Palestina di Palestine Center yang di Bandung itu kan sebagai sarana untuk menuju ke hubungan diplomatik resmi. Itu buat saya. Itu kalau saya karena memang banyak yang bisa diambil dari benefit. Ya tadi kalau mengerujuk cerita Mas Sukron bahwa akar kebudayaan Samawi ini kan sebetulnya para turunan Ibrahim ini kan sebenarnya banyak hal-hal yang bisa digali dari tradisi Arab, tradisi Yahudi gitu, yang bisa kita bangun untuk kepentingan kita. Dan juga kalau bicara ya banyak hal lah, ya Mas Sukron lama di Timur Tengah bisa memberi banyak warna ya untuk pembahasan kita malam ini. Mungkin sementara gitu Mas Fatan, terima kasih. Iya, kalau saya sih juga ya menarik ya Mas. Waktu di Beijing ya kan, waktu di Beijing juga ada beberapa, walaupun nggak terlalu banyak ya, karena mereka juga mungkin bukan datang dari negara Israel gitu ya yang studi, tapi ada orang Swedia, ada juga pasti orang Amerika gitu ya, yang memang mereka tuh Yahudi gitu, seperti itu. Dan memang terlihat ya waktu itu dengan mereka itu satu kelas dalam belajar bahasa Mandarin gitu, dan memang mereka ya otaknya lebih encer gitu ya bisa dibilang.
Nah, habis itu yang kedua, waktu tahun 2017 ada Ada seminar offline gitu ya di di Shangri-La, itu ketemu dengan ada orang dari Israel begitu. Habis itu pas ngobrol-ngobrol, yang ditanyain sama bapak-bapak itu, karena umurnya udah 60 ke atas lah kelihatan dari mukanya, itu tuh dia bilang gini, kamu bahasa Inggrisnya lancar banget, belajar di mana? Aduh, gubrak gitu. Jadi maksudnya kirain kan gimana gitu ya kalau ketemu orang Israel gitu misalnya. Tapi kalau pas udah ngobrol lah, kok ditanyanya bahasa Inggris sih di mana? Di material dalam hati gitu. Ya otomatis kan ya kita bilang ya belajar lah Pak gitu kan, dari SD kita juga udah belajar. Oh gitu, baru tahu juga mereka ya memang ya itu tadi gitu ya, banyak hal yang ya seperti itu ya, di komunikasi tidak terbuka, yang hal seperti kamu belajar bahasa Inggris di mana aja nggak tahu gitu ya. Siap Mas Narpati? Saya mau komen boleh nggak? Siap. Ada tadi siapa? Komen dulu Boleh, dia. boleh. Itu aku, rumahku tadi lagi rame, sorry. Lanjut Mas Narpati. Oh iya, ya saya tadi menarik sih yang ini Mas Iwan sama Mas Sukron. Saya sendiri kebetulan ya ketemu orang Israel itu waktu di Amerika Serikat. Jadi waktu itu di Festival Asia, Israel itu menempatkan diri sebagai bagian dari Asia. Ada Festival Asia itu. Dan saya kan iseng-iseng buka brosurnya dan ada beberapa, saya iseng bertanya, boleh nggak kalau ke bagian yang sebelah sini, dan mereka bilang, oh ya sebenarnya bisa, cuma di situ nanti selain dari visa dari Israel, kalian nanti harus ada izin dari Palestina Authority gitu. Nah itu saya juga cukup terkejut loh. Berarti sebenarnya pemerintah Israel juga menghormati Palestina Authority berarti sebenarnya. Karena ternyata ada beberapa tempat mereka nggak berani langsung, mereka mengingatkan para turis untuk juga harus izin ke situ. Nah, situ. Nah, tapi tadi saya mau mengomentari yang Mas Sukron ya. Halo? Suara saya terdengar nggak? Dengar. Terdengar, lanjut. Ini kita lagi mute, Mas. Ya, jadi tadi kan kebetulan saya setuju dengan Mas Iwan. Kita ada masalah dengan literasi. Jadi salah satu problem kita untuk susah buka diplomasi dengan Israel adalah karena kita selalu menganggap masalah dengan Israel itu adalah Islam lawan Yahudi, dan itu hubungan permusuhan itu udah cukup lama. Salah satu yang sering diulang itu adalah bahwa Yahudi itu zaman Nabi adalah itu mengkhianati Nabi. Ada 3 suku biasanya yang disebut, yaitu kalau nggak salah Nadir, Koinika, sama satu lagi Konuza ya. Saya lupa namanya. Padahal kalau kita lihat di Piagam Madinah, jumlah suku yang disebut di Piagam Madinah, ya, suku Yahudinya itu lebih banyak itu. Satu itu. Terus kedua juga, kalau kita baca sejarah Umar bin Khattab, itu kita lihat bahwa Umar bin Khattab itu salah satu penasehat yang untuk ketika di Yerusalem untuk menentukan letak masjid yang akan dibangun, itu dia menggunakan mantan rabi dari Yaman. Dan ternyata ada catatan juga dari Kairo Geniza itu, Umar bin Khattab itu bahkan yang akhirnya membolehkan orang-orang Yahudi itu masuk kembali ke Yerusalem. Jadi sebelumnya kan di tahun 70 Masehi itu orang Yahudi diusir, kuil Yahudi kan dihancurkan. Lalu habis itu Kaisar Hadrian itu bahkan orang Yahudi nggak boleh ke daerah dekat-dekat situ, berapa meter itu nggak boleh. Tapi setelah masa Umar itu dibolehkan dengan tetap menganut agama Yahudi. Jadi sebenarnya hubungan Islam dan Yahudi itu tidak semengerikan, tidak sebermusuhan seperti yang diceritain para ustadz gitu. Belum lagi kenyataannya juga di zamannya Salahuddin Al-Ayyubi itu salah satu dokternya Salahuddin itu justru rabinya Yahudi, si Musa Maimun, atau dikenalnya Maimonides. Dia itu aslinya dari Eropa, kemudian hijrah, dan di situ dia malah kehidupannya lebih baik di bawahnya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi enggak. Dan bahkan di zamannya Turki Utsmaniyah pun, sebelum gerakan Zionis ada pun juga di kota Yerusalem sendiri juga udah ada orang-orang Yahudi. Jadi sebenarnya kalau kita bolak-balik membenarkan istilah bahwa permusuhan Yahudi dengan Islam itu sudah lama, nah itu sebenarnya bagian dari masalah itu sendiri. Karena sebenarnya tidak selama itu. Masalah itu adalah muncul ketika sebuah gerakan Zionis, lalu tiba-tiba imigran mendadak,
Dan ya udah seperti yang kita tahu namanya ada perpindahan penduduk itu pasti ada konflik dengan lokal. Kita udah tahu seperti itulah. Nggak usah berbasis agama sekalipun. Nah, sekarang yang saya setuju dengan Mas Iwan karena selain masalah tadi Mas Iwan ngasih contoh-contoh militer kan. Kalau saya kebetulan saya bidang IT, saya tahu bahwa bicara tentang PHP kan salah satu bahasa pemrograman populer, mau nggak mau bicara dengan Zen Engine, dan Zen Engine itu pusatnya adalah di Tel Aviv kalau nggak salah. Begitu juga beberapa kayak Intel itu tuh pusat risetnya itu juga di Tel Aviv, kalau nggak salah ingat. Jadi itu bidang teknologi itu beberapa pusat riset itu ada di Tel Aviv. Terus kayak kejadian gempa Poso kemarin ternyata ada bantuan juga dari Israel. Kalau nggak salah bantuan air bersih kan. Nah itu. Iya betul. Sebenarnya dibuka itu. Jadi sebenarnya emang ada banyak keuntungan. Cuma ya saya setuju dengan Mas Iwan. Cuma ada masalah ini. Jadi bukan berarti Israel bebas dari masalah. Jadi contoh tadi saya iseng ngeliat sejam sebelum mulai Zoom itu, saya penasaran konstitusinya Israel itu seperti apa ya. Jadi Israel itu ternyata tidak punya konstitusi, tidak punya undang-undang dasar. Tapi Israel itu punya namanya hukum dasar, basic law. Dan hukum-hukum dasar itu, jadi Israel kan berdiri tahun 48. Tentang hak asasi sendiri, dia baru memasukkan tahun 92. Dan di itu tuh juga ternyata habis itu nanti bolak-balik ada semacam ini Knesset mau bikin hukum dasar baru. Nah, itu ada yang kemarin tuh ada yang baru tuh ada yang kontroversi. Kontroversinya tuh yang tahun 2018 itu menyatakan bahwa Israel itu negara Yahudi dan dampaknya itu di salah satu kota hakimnya tuh menyatakan tidak boleh ada transportasi dalam bahasa Arab. Jadi karena berdasarkan itu, tapi hukum itu sendiri sekarang lagi digugat itu juga. Jadi kalau kita lihat final. Belum final karena kalau kita lihat di situsnya Knesset, di situsnya Knesset itu yang bagian itu tuh belum ini. Knesset itu DPR-nya sana lah. Masih di amandemen gitu lah ya pokoknya. Jadi masih digugat, jadi belum mereka masukkan ke situs mereka sebagai hukum dasar. Ini menarik nih sebenarnya, dia nggak ada konstitusi dan ya betul. Jadi ya karena emang ini bahasnya normalisasi ya, berarti kan memang dan kita tidak sedang spesifik bahas Zionisme begitu ya, karena memang kalau Zionisme kan belum tentu semua orang Yahudinya juga setuju dengan Zionisme kan. Dan kalau misalkan kita lihat banyak lah di YouTube gitu kan, ultra ortodoks sama segala macam juga nggak lucu tuh video-videonya tuh, nggak setuju sama Zionisme dan sebagainya kan ya. Nah iya, jadi ada kalau benar sih, jadi selain masalah Palestina sendiri ada, kalau dari saya ya katakan pun kalau kita buka tuh ada semacam apa sih leverage dari Indonesia untuk bilang ke rakyat bahwa dengan itu tuh justru kita bisa nekan untuk Israel itu tidak mengeluarkan peraturan yang diskriminasi gitu misalnya, karena kenyataannya ada gitu usaha-usaha seperti itu. Jadi itu aja sih kalau dari saya Mas. Siap, lanjut, menarik nih ya Sar ya. Tapi emang gini loh Mas, kalau aku sih ngerti gini, kalau di Indonesia sendiri ya gitu, maksudnya kita tuh kayak nggak bisa ngebedain ya antara politik luar negeri dan terus politik luar negeri itu dimasukin ke kita untuk ya bermain politik juga di Indonesia gitu kan. Jadi kayak misalkan ya misalkan contohnya misalnya waktu perang Teluk ya, mungkin Mas Cukon tahu lah sejarah soal perang Teluk 1, perang Teluk 2. Kalau emang ini peperangan memang didasari oleh perbedaan agama gitu ya, otomatis pada saat itu ya nggak mungkin dong Irak kerjasama sama Amerika misalnya kayak gitu kan, iya kan. Nah dan Arab Saudi nggak mungkin mendukung Amerika gitu kan, untuk membantu gitu. Nah kalau emang peperangannya itu antar agama gitu, nah ini yang kayak gini tuh yang tadi benar, kalau misalnya kita tuh belum paham betul terhadap literasinya, terus di Indonesia dimainin tuh isu yang kayak gitu-gitu tuh ya, isunya memang dari perang salib lah segala macam, terus dimainin di Indonesia, sehingga kalau aku ya mungkin karena aku guru sejarah dulunya ya, jadi di sekolah tuh ya yang kayak gini-gini jarang dibahas juga gitu, karena memang ya bahasan tabu banget bahasan kayak gini, Zionis, terus
Yahudi pasti selalu diidentikan dengan Zionis kayak gitu-gitu. Jadi itu yang memang agak kurang di Indonesia gitu. Apalagi di kurikulum ya, di kurikulum jarang banget buat bahas soal kayak gini. Sampai politiknya ini loh pola-pola politik kayak gini beda dengan dan itu dimainin di politisir ya sama Indonesia sehingga nimbulin banyak perpecahan dan lain-lain kayak gitu sih. Oke, Mas Noval gimana nih tadi? Bentar. Mau nutup pintu dulu banyak nyamuk. Banyak nyamuk. Iya, dan memang tadi betul ya, Mas Iwan bilang itu ya, kan peziarah dari Indonesia pun banyak ya yang ke situs Kristiani ya. Kok Hadi udah pernah ke sana atau pernah punya rencana nggak ke sana? Atau mau bikin kiblat baru mungkin apa gimana? Nggak tahu ya. Ini udah boleh komen belum? Iya, Mas Noval, silakan. Boleh. Bebas di sini Mas Noval. Jadi saya mau cerita nih. Jadi saya kan bekerjanya nih di dunia ICT ya, Information Communication Technology. Jadi sebetulnya ya artinya kalau kita bicara dunia ICT ya kiblatnya sekarang ke Tiongkok, yang perusahaan kayak Huawei, ZTE segala macam. Cuma ada perusahaan lain yang misalkan kayak Ericsson, Nokia, ada Cisco segala macam. Nah tapi umumnya perusahaan software dan juga ada perusahaan hardware, cuma saya nggak usah sebut lah ya brandnya. Itu memang mereka itu strong di Israel itu sangat strong untuk teknologi tersebut. Nah kebetulan saya ini pernah mengalami sendiri. Jadi kurang lebih sekitar bulan Agustus tahun lalu ya 2020, saya itu diinterview sama satu perusahaan. Ya saya sebetulnya sudah tahu bahwa itu perusahaan Israel. Nah cuma memang kalau perusahaan Israel di Indonesia ini mereka pakai entity-nya tuh biasanya Amerika Serikat. Jadi misalkan kayak perusahaan yang pernah wawancara itu, ya ini masalah, saya sebetulnya harusnya join di perusahaan itu, cuma nggak ketemu di gajinya aja. Jadi biasa mereka pakai entitas Amerika, jadi mereka bilang bahwa representative office-nya di Amerika apa segala macam, padahal tidak. Jadi sebetulnya headquarter perusahaan itu adanya di Israel. Waktu saya di interview aja, itu interview pertama oke lah sama tim regional di Singapura, tapi sama orang Israel. Terus interview kedua, pokoknya dari total saya 6 kali interview, orang Indonesia cuma sekali, yang 5 orang, sisanya orang Israel semua. Cuma kan ada di region, ada macam-macam ya, ada di headquarter, ada di di Singapura, ada yang Asia Pasifik lah. Nah jadi mereka umumnya gitu sih. Nah jadi kalau misalkan kayak bawa customer, ya saya juga tahu perusahaan yang interview saya ini. Ya jadi kalau bawa customer dari Indonesia gitu, misalkan telco gitu, customer telco, misalnya Telkomsel atau apa gitu, ya sebetulnya customer itu juga sudah tahu bahwa perusahaan A ini dia memang sangat strong di teknologi itu, jadi ya pergi ya artinya kunjungan misalkan ke ya memutar dulu lewat Yordan atau apa, terus nanti masuk ke Israel. Oke. Ya, jadi teknologi terutama teknologi core banking itu juga perusahaan Israel tuh sangat strong gitu. Nah, terus sama ada teknologi yang lain. Oke. Berarti kita banyak sebenarnya ya, bukan banyak, memang kita sudah banyak kerjasama dengan Israel itu sendiri ya. Betul. Nah, cuma memang kalau kita bicara di teknologi, terutama di hardware, ya perusahaan-perusahaan Israel itu ya kompetitor besarnya itu ya cuma perusahaan Cina. Oke. Nah, berarti kan ini kan sebenarnya kan ini kan kita bicara soal pengalaman saya. Oke. Ini kan sebenarnya ini ya Tadi kalau kata Mas Sukron, kita
ya ini sebatas ekonomi gitu ya sebenarnya. Sebatas ekonomi ada permasalahan di situ. Ini semata-mata bukan bicara soal agama dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi ini menarik banget sebenarnya. Saya ini sebenarnya kalau di Indonesia sendiri gitu ya, mungkin Mas Sukron atau Mas Iwan gitu bisa apa namanya menjawab. Sebenarnya kita tahu ya di Indonesia pasti kalau yang kayak gini-gini tuh jadi apa ya? Kita tahu kalau kita udah kerjasama memang sama Israel gitu, tapi selalu setiap ada momen politik gitu ya, setiap ada momen politik atau dukung-mendukung, nah itu bisa dijadiin apa ya, kayak batu sandungan gitu untuk jangan pilih yang ini karena dia bakal dukung Israel gitu. Atau kayak gitu-gitu kan sering dimain-mainin gitu ya di Indonesia. Padahal ya kita mau ada apa agenda politik elektoral atau enggak, kita udah benar-benar tahu kalau emang ya mana yang enggak kita kerja sama Israelnya gitu kan. Kayak gitu. Coba mungkin Mas apa namanya Mas Iwan atau Mas Sukron bisa ngelihat soal fenomena kayak gini gitu. Karena bagi saya itu penting ya untuk diomongin kan. Di Indonesia sering banget tuh yang kayak gitu. Ya mungkin saya boleh komen ya. Itu memang saya itu kan tadi istilahnya ya agak lebih frontal itu ya. Karena memang di Indonesia ini mayoritas Muslim. Ya. Jadi istilahnya otokritik lah. Memang kita ini ada masalah di literasi sebenarnya. Literasi dan juga apa kita masih gampang untuk istilahnya mengkonsumsi hoax itu tanpa ada filter gitu. Tapi kalau apa yang saya sampaikan tadi disampaikan Mas Iwan, tentunya Mas Iwan bakal diserang banyak orang kan. Nah, kalau saya diserang banyak orang kan saya mayoritas ya. Jadi masih agak aman. Nah, jadi sebenarnya itu otokritik Mbak Sari. Memang sangat disayangkan ya elit politik kita ini tuh kan ya dalam tanda kutip itu ya agak brengsek lah gitu. Jadi justru mereka itu memanfaatkan kebodohan masyarakat ini untuk kepentingan politik mereka. Yang sebenarnya ini merugikan kita sebenarnya. Kan contohnya ya kita misalkan kalau yang lebih serius untuk membantu Palestina sebenarnya kan justru kita dibanding negara-negara OIC itu. Makanya OKI itu kan saya dulu sering nyandain itu. OIC. Jadi artinya mereka itu cuma saja. Kenyataannya mereka nggak menyelesaikan masalah. Indonesia justru yang banyak bangun sekolah, NGO itu yang bangun. Tapi memang itu tadi Arab itu mozaik. Kalau kita lihat misalkan di Yerusalem sendiri itu kan banyak pengusaha-pengusaha Turki juga yang main bisnis di sana. Artinya itu kekayaan ekonomi juga mengalir. Jadi sebenarnya nggak bisa digeneralisir. Memang kan masalah itu setelah masalah Zionisme itu ya. Zionisme. Kalau hubungan orang Yahudi, Islam, Kristen itu ya sebenarnya tidak seheboh yang diinikan sosial media itu. Kemudian saya juga punya cerita nih. Ini gara-gara hubungan diplomatik kita ini tadi itu harga mati. Itu memang serba nggak enak. Saya pernah ikut Expo. Itu diadakan di Azerbaijan Diplomatic Academy. Nah, jadi saya kebetulan ikut ngurusin Expo. Samping kita ini Israel. Jadi kita sebenarnya pengen tegur sama, tapi ini representasi negara dan itu nanti bisa jadi masalah kalau saya ikutnya apa. Padahal sebenarnya ya saya pengen say hello juga. Dia juga sebenarnya itu ya senyum-senyum juga, tapi ya serba nggak enak karena sama-sama merepresentasikan negara ya. Tapi kan ini perlu kita garis bawahi bahwa seandainya ya Israel itu dianggap sebagai penjajah Palestina, itu kan sebenarnya bukan urusan Indonesia kan. Dalam arti itu bukan syarat sebuah hubungan itu terjadi kan. Maksudnya
mau negara lain misalkan tadi saya contohkan kayak Prancis masih punya koloni, Inggris punya koloni, Amerika melakukan ekspansi. Sekarang ada beberapa negara Timur Tengah juga sebenarnya de facto-nya melakukan ekspansi kan. Kita tetap hubungan. Artinya negara itu menjajah atau tidak itu bukan menjadi syarat negara itu melakukan hubungan dengan kita atau tidak. Betul nggak? Nah, ini kan ini pertanyaan besar. Anehnya Indonesia terhadap Jepang yang sudah jelas-jelas menjajah aja sudah bisa normalisasi gitu loh. Nah itu, bahkan kita ini kan juga dituduh dulu menjajah Timor Leste itu kan lebih lama daripada Jepang jajah Indonesia. Tapi ketika misalkan saat kita masih dianggap menjajah ini, kita kan fasih juga ngutuk Israel kan. Artinya begitu. Dan kita tidak pernah mengutuk Jepang. Kita hubungan mesra dengan Jepang. Malah kita ada hubungan dengan Cina itu banyak terkendala, dengan Jepang tidak. Itu kan benar. Jadi ini sekali lagi saya agak sedikit keras ini karena kalau saya yang ngomong mungkin nggak terlalu masalah, tapi kalau yang ngomong Mas Iwan atau ini bisa diserang banyak orang di podcast. Kemudian ya misalkan punya hubungan diplomatik itu kan bukan berarti kita menyetujui semua langkah politik luar negeri Israel. Betul. Nah, terus kemudian berikutnya, jadi kita bisa saja punya hubungan diplomatik dengan Israel atau negara lain yang masih dianggap menjajah. Tapi karena kita bahas Israel, seandainya kita mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel, tapi kan pada waktu yang sama kita tetap bisa mensupport Palestina. Kita tetap bisa melakukan solidaritas, kita bisa tetap mendukung perjuangan Palestina. Karena kan sebenarnya Palestina apa sih yang diperjuangkan? Itu kan tetap yang kaitan dengan kemanusiaan, kan tetap kita bisa ikut andil di situ. Karena sebenarnya konflik-konflik itu sendiri kan kenapa Palestina misalkan sampai sekarang itu tidak bisa merdeka. Itu saya tulis di buku saya. Itu sebenarnya karena terlalu banyak faksi dan setiap faksi di ini itu punya sayap militer juga. Antara pemimpin Hamas dengan PLO sendiri aja dengan Fatah itu sampai sekarang nggak bisa akur gitu loh. Jadi memang itu bukan hanya salah Zionisme tapi juga ada kesalahan intern di pihak Palestina juga gitu loh. Kemudian intinya tadi itu. Jadi Palestina untuk istilahnya perjuangan Palestina untuk mewujudkan otonomi yang lebih besar, istilahnya melalui two state ya, two state itu kan sebenarnya bisa. Jadi solusinya apa? Di situ itu kan karena kalau mau menghapus Israel kan dalam hukum internasional mungkin kawan-kawan yang pernah ini kan juga tahu ya bahwa negara ketika sudah ada itu tidak bisa untuk dihapuskan kan. Misalkan Kosovo ketika udah lahir satu negara itu kita menghapuskan itu berarti masalah gitu secara hukum internasional seperti itu. Jadi ya bagaimana sekarang win-win solutionnya di Palestina kita tetap dukung tapi kita punya hubungan baik. Tapi lagi-lagi betul juga kata Mas Iwan, kalau kita melakukan normalisasi tetapi rumah kita terbakar ini juga masalah juga kan ya. Tapi kan wacana-wacana ini perlu kita buka terutama untuk kalangan-kalangan akademisi yang sudah kalangan-kalangan well educated itu yang perlu kita ini kan. Memang podcast ini kita ini juga mungkin address-nya itu untuk kalangan terbatas Mas Ilan. Kalau awam itu ya udah yang namanya bau Wahyudi itu sudah alergi gitu. Nggak bisa bikin orang muntah. Tapi memang menarik juga, Mas Iwan itu punya ide yang mungkin ini bisa, mungkin Perhati atau kelompok podcast kita ini bisa menindaklanjuti ya. Tadi misalkan Palestine Center itu menjadi, misalkan itu menjadi daya tawar kita. Kan kita ini tuh kan dari lintas agama, lintas ormas, lintas kepentingan, mungkin itu bisa kita sambut itu. Ada Mas Fatkan yang punya pengaruh nanti di kalangan kelompok kanan, saya di kalangan kelompok tradisional, Mas Iwan di kalangan militer misalkan atau yang lain ya. Teman-teman ini kan sebenarnya bisa bersatu. Artinya Indonesia tetap
mungkin entah awal-awal secara sembunyi-sembunyi dulu, tapi intinya kita ini bisa menjadi mediator bahwa sebenarnya Israel Palestina ini ya bisa bareng, ya kita sebagai sama-sama penduduk bumi ini kan ya, kita kenapa sih harus perang terus gitu. Sebenarnya kan saya juga dulu tuh kan ketika banyak concern di bidang pertahanan itu kan istilahnya begini. Kita ini kayak Sun Tzu juga lah. Sun Tzu itu kan istilahnya kalau sama musuh istilahnya keep your friend close, your enemy closer kan. Terus kemudian teorinya Clausewitz itu tadi. Enough everywhere, excellent somewhere. Itu perlu kita pakai. Nah, kita ini kalau pengen everywhere ya, enough everywhere ya, diantaranya hal-hal yang kita belum menguasai itu ada di Israel. Dalam konsep Islam pun sebenarnya kan hikmah atau wisdom itu adalah sesuatu yang hilang, itu harus kita cari. Bahkan sampai seandainya wisdom itu ada di seekor anjing ya. Wisdom itu kan kaitannya dengan pengetahuan. Pengetahuan baik yang sifat fisik atau disebut dengan science atau sainsi kita. Ada yang knowledge atau istilahnya ma'rifah dalam bahasa Arab itu sebenarnya ada di mana-mana. Bahkan di Quran sendiri itu kan orang belajar dari burung gagak. Ya, zaman Qabil Habil itu kan, zaman Nabi Adam. Artinya kita untuk enough everywhere, excellent somewhere, ini kita harus dekat dengan semua bangsa. Nah, selama ini kan para elit politik kita ini kan gampang sekali memberikan stigmatisasi kepada orang-orang yang istilahnya ya ini bisa menjadi common enemy. Tapi sebenarnya untuk kepentingan mereka ini. Nah ini sebenarnya Mas Fatkan ini karena dekat dengan teman-teman kita yang di kelompok kanan ini sebenarnya punya peluang. Ya, makanya kita harus sering-sering ngopi. Nanti kalau udah nggak COVID ini kita perlu ngobrol lah. Ada Mbak Sari ya, teman-teman Gus Durian juga ini perlu lah. Sebenarnya kalau perlu malah lintas Gus Durian disebut antek-antek Wahyudi kita. Ya saya ini dituduh macam-macam dari dulu Mbak. Ya tapi ya kita stay cool aja gitu. Ya. Kira-kira ya, seperti itu dulu. Seperti dulu ya. Ya mungkin Mas Iwan atau yang lain nambahin dulu lah silakan. Seperti yang tadi Mas Noval bilang itu kan sebenarnya Indonesia juga banyak konsumsi produk-produk Israel, apalagi produk teknologi dan chipset segala macam. Nah dengan kondisi kita yang sekarang begini malah diambil untung negara lain, mungkin Singapura lah buat jadi proxy apa topengnya atau apa, kan jadi additional cost buat kita juga ya. Mas Iwan ada mau nambahin apa lagi nggak? Apa ya? Ya kalau saya jadi ini Mas Sukron, kalau bicara soal tidak literasi, nggak cuman di grassroots Muslim Mas, kalau kita ke Indonesia Timur, ke Ambon, ke Papua, Manado, itu juga ya gaya pikirnya Israel harga mati tuh Mas, nggak ngerti duduk soal. Iya, itu biar Mas Iwan yang ngomong. Kalau saya ngomong gitu kan nanti bahaya juga itu. Saya tunggu Mas Iwan ngomong gitu. Itu gimana tuh Mas Iwan? Itu kalau buat saya gini, jadi memang kita tuh harus bangun literasi bangsa kita, kepentingan nasionalnya apa gitu loh. Mau kita di Aceh, mau kita di Papua nih, kepentingan nasional kita apa, dan kepentingan nasional kita di isu Israel Palestina seperti apa, benefit dan ke plus minusnya apa. Ini kan kita persoalan kita hari ini, masyarakat kita ya masyarakat mabuk sosmed, baca buku jarang, ini itu jarang. Nah ini kan sebenarnya orang kita itu mau dari kelompok apapun, kalau udah diajak ngomong sebenarnya hati ke hati gampang banget. Ya saya di daerah konflik bolak-balik ya orang yang dari tadinya keras, tiap hari kita makan minum bareng, dia susah seneng ada kita, ya lama-lama ya luluh juga kok, bisa gitu loh. Itu yang saya ya mesti dibangun kesadaran ya tadi yang Mas Sukron tadi, gimana bisa nggak sih kita dorong Palestine Center misalnya ada di dekat Museum Asia Afrika gitu loh, bahwa di situ di situ ada networking untuk bisnis corner, di situ ada perwakilan bisnis Yahudinya, bisnis Palestinanya segala macam, dan
masyarakat juga harus literasi sekali bahwa Timur Tengah itu sangat fragmented, tadi yang Mas Sukron bilang kan, bahwa di antara Palestinanya pun begitu, dan ya dinamikanya kalau kita lihat negara-negara Teluk sampai Maghribi, sama seperti di negara Amerika Tengah sampai Amerika Latin, itu ya fragmented sekali aslinya. Walaupun negara Latin nggak kelihatannya basisnya Katolik segala macam, tapi ya ini grupnya ini grupnya ini. Jadi ya itu literasinya dibangun, dan kalau mau bangun buat ambil benefit buat kita ya bikinlah Palestine Center. Dan saya rasa Israel lebih dari mau untuk oke lah, dia ngalah dulu namanya nggak muncul, tapi ya muncul Palestine Center. Di situ ada untuk information and business networking, daripada yang tadi Mas Hadi bilang kan, ya kalau kita muter lewat Singapura, ya untung Singapura lagi. Ya karena memang saat ini pun untuk komunikasi kita ke sana informalnya lebih banyak ya lewat Singapura, kedutaan Israel di Singapura. Jadi kalau ngurus visa ini itu atau security clearance, ya dari bagian konsuler kalau di Singapura, kedutaan Israel, langsung kontak sebelah kantor perwakilan, ya kalau ke Amerika CIA stationnya lah, station CIA station chiefnya gitu. Nah itu modelnya kayak begitu model kerjanya gitu. Buat saya ya coba lah bangun literasi. Kedua ya untuk ngangkat nama kita sendiri dan ngangkat soal Asia Afrikanya lagi, angkatlah Palestine Center-nya. Itu aja mungkin Mbak. Makasih Mas Watan. Oke. Ada lagi dari kawan-kawan? Nggak ada sih kayaknya ke saya. Ko Hadi? Udah, nggak ada. Mungkin nambahin dikit ya, Mbak. Itu memang kalau bisa yang Palestine Center itu memang perlu ya. Nanti mungkin kawan-kawan ini kita follow up. Teman-teman kan ada yang punya lobby misalkan coba itu diinikan, nanti kan bisa kita tanganin ya. Nanti yang bagian Yahudinya siapa, yang bagian ini sebenarnya itu kita justru akan punya peran kalau di situ. Karena memang lagi-lagi itu tadi, lagi-lagi Singapura itu kan banyak mengambil keuntungan dari konflik itu. Kayak misalkan Swiss aja waktu saya di kedutaan itu gitu. Jadi orang kalau mau ke Singapura, orang mau ke Swiss ya itu mereka melalui Singapura gitu. Jadi kalau orang mau ngurusnya itu melalui Singapura. Sebaliknya di Azerbaijan itu nggak ada kedutaan Singapura kan. Nah, itu ngurus mau ke Singapura itu visanya bisa lewat Swiss. Nah gitu. Jadi sebenarnya itu kan dari itu aja. Sebenarnya kalau kita bisa mengambil seperti langkah Singapura itu kan kembali ke masalah ekonomi kita juga. Lumayan kan kalau visa untuk kunjungan sosial budaya 45 kali berapa sebenarnya kan, dari situ aja, dari hal yang kecil aja itu bisa diuntungkan. Belum kemudahan bisnis. Kalau kita ini kan dikit-dikit dilihat dulu agamanya apa, istilahnya mau nolong orang aja dilihat dulu agamanya apa, kan aneh. Makanya literasi tadi ya kita bareng-bareng, atau syukur nanti tentang podcast kita ini aja kalau kita tulis ini ada Profesor Mas Iwan, Mas Narpati, Mas Fathan, Mbak Sari, Mas Hadi. Saya rasa ini bisa menjadi satu literatur sendiri ya. Nanti dari sisi apa itu kita jadikan ya buku saku atau apa aja. Oh, ini udah lumayan ini. Ya mungkin kira-kira itu, coba tentang temanya apa, normalisasi apa, bikin buletin kayak Mas Hadi itu kan dulu ini jagonya buletin apa dulu di Tiongkok. Cabai rawit. Atau bikin buku aja, coba misalkan buku yang berapa halaman, yang ini, saya rasa akan bagus sekali. Karena memang kadang podcast ini kadang orang tidak mau mendengarkan ya. Kalau buku kan lebih everlasting time, mungkin kira-kira seperti itu ya. Nanti ya, kalau apalagi ini kan kalau hari ini lagi absen sih, Mas Aji komputernya lagi rusak. Kalau ada Mas Aji dikemas dalam bikin komik, mungkin lebih mudah dicerna kali ya. Oke, saya rasa bisa gitu Mas. Coba ini diseriusin, nanti kan kalau sponsor istilahnya kita bisa bareng-bareng nyari kan. Saya rasa kalau memang bagus, saya rasa bisa. Nah, kira-kira itu dulu tambahan dari saya. Terima kasih, mohon maaf ini terlalu banyak omong saya.
Oke, baik. Masukkan. Ya, itu nanti masukannya ya, kalau Adi mungkin bisa apa namanya kasih tahu Mas Aji juga nih, kayaknya emang penting sih untuk perbanyak literasi juga. Kalau aku sih lebih ke ini ya, apa namanya yang kayak gini tuh, ini kan kita maksudnya udah masuk ke, ya walaupun disebut tagline-nya tuh obrolan ringan gitu ya, tapi kalau misalkan ada anak SMP atau anak SMA gitu yang ngedengerin podcast kita tuh jadi kayak cenderung ini nggak sih, apa sih namanya, maksudnya anak-anak SMA kan sekarang lagi banyak pengen tahu nih yang kayak gini, karena mereka tuh kalau di Indonesia ya, itu mereka tuh banyak juga yang ikut-ikut kelompok-kelompok yang seperti itu gitu, kelompok-kelompok yang emang juga ikut menyebarkan kebencian dan lain-lain. Nah, jadi mungkin nanti bisa juga sih kita gitu ya, apa namanya, tadi idenya untuk bisa mengemas dalam sebuah, misalkan Mas Aji komik mungkin yang lebih sederhana, anak-anak yang lain juga bisa melihat secara visual gitu. Sebenarnya ini bedanya apa sih Yahudi sama Zionis, terus Israel, terus diplomasi diplomasi politik itu apa segala macam. Karena kalau nggak kayak gitu ya dijelasin satu persatu kayak gitu, bagi saya tuh selama saya sepanjang ngajar sejarah kalau di kelas itu tuh kayak PR tuh banyak banget, karena apalagi menjelang Pilpres kemarin itu cukup ngejelasinnya terengah-engah ke kelas-kelas gitu ya. Karena mereka kan ikut majelis ini, majelis itu, majelis ini gitu. Kebetulan sekolah Islam gitu. Nah, jadi dengan kekuatan guru sejarah yang satu orang harus melawan misalnya apa namanya ilmu yang mereka dapat dari luar sana gitu. Jadi itu cukup terengah-engah, kayak misalkan mereka tuh sulit misalkan membedakan antara nggak mesti loh partai Islam itu beda dengan Islam gitu. Ya. Atau kategori atau gini, ketika kita bekerja sama Israel itu bukan berarti kita juga menjahati Palestina gitu. Nah, kayak gitu logika cara berpikir yang kayak gitu kan sebenarnya ya kalau udah masuk tingkat kuliahan mungkin bisa lah ya baca segala macam, tapi anak-anak SMA ini yang sebenarnya mereka ikut juga turun gerakan ini gerakan itu yang kayak gitu itu juga jadi apa ya juga harus dipikirin gitu. Ya itu yang makanya salah satu tujuan kita bikin podcast ini kan juga untuk permasalahan itu ya, pola berpikir yang seolah-olah mendukung sesuatu atau enggak pro itu terhadap sesuatu, seperti kayak dukung klub sepak bola gitu. Harus nggak ada salahnya kalau dukung, nggak ada salahnya, semua benar. Kalau musuh itu nggak ada benernya, semua salah gitu. Itu kan yang harus kita perbaiki pola berpikir seperti itu. Oke, Bro. Gimana nih Mas Fatal? Kita tutup dulu kali ya. Udah betul. Waduh, ini udah nanti ngobrol santai aja. Oke. Udah jam 10. Baik, terima kasih kepada mas-mas kalian. Tadi Mas Noval udah terpaksa keluar ya karena gangguan teknis. Mungkin itu dulu ya Sar, malam ini nih udah lumayan panjang juga waktunya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast Ruang Ide. Apa tadi Sar tagline-nya Sar? Obrolan kopi antar teman, terkadang murah, terkadang enteng, tapi penuh dengan ide. Iya, terima kasih kepada teman-teman semua. Assalamualaikum, selamat malam. Sampai jumpa di podcast Ruang Ide berikutnya. Zaijian. Selamat malam.